Bisa dilanjut, next. Ya, terima kasih. Serasa kita berbahagia, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tinggal di Sorong ya. Hari ini tinggal di daerah yang aman dari dampak COVID-19 yang begitu mencekam di seluruh belahan bumi dunia. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu meskipun melalui webinar. Oke, next, silakan. Nah, Anda bisa lihat masyarakat di sana tetap berbahagia, bisa pergi ke pasar dan juga melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kendala yang begitu berarti seperti kami di Jawa ya. Semuanya PSBB ya, hanya beberapa daerah yang tidak begitu terdampak. Jadi saya rasa Anda yang berada di Indonesia Timur saya rasa akan lebih merasa nyaman dibandingkan kami yang berada di Jawa, kemudian di Sumatera juga. Silakan berikutnya. Nah, terkait dengan kebijakan oleh WHO dan juga oleh pemerintah untuk new era dalam COVID-19, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kita sebenarnya tidak mengubah ke pola hidup bersih, tapi membiasakan untuk hidup bersih. Serasa kita semua sudah terbiasa. Kemudian yang tidak boleh dihindarkan adalah untuk selalu menyediakan dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian juga harus beristirahat yang cukup ya supaya kekebalan kita bisa semakin baik. Kemudian selalu waspada terhadap kesehatan diri. Kemudian jaga jarak ya karena kita tinggal bersama keluarga, bersama juga tetangga dan juga rekan-rekan kerja kita. Kemudian harus selalu berbahagia juga dalam rangka untuk meningkatkan imun dan sekali lagi selalu berdoa ya supaya kita semuanya diberi kesehatan dan keselamatan dan juga supaya COVID-19 outbreak ini bisa segera berakhir dan kita kembali hidup normal seperti dulu lagi. Ya, silakan next. Lanjut. Oke, baik. Sebenarnya kita sedang dalam perjalanan panjang untuk ke Indonesia menuju lumbung pangan dunia yang dicanangkan akan terjadi pada tahun 2045. Dan untuk itu kita harus selalu mencintai produksi Indonesia, baik itu terutama adalah produksi pangan yang kita bahas pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Terutama sekali adalah produk-produk lokal Indonesia seperti industri produksi pangan lokal seperti padi, jagung, kemudian mungkin juga di daerah Indonesia Timur adalah sagu, kemudian talas, kemudian produk-produk yang lain, terutama adalah produk hortikultura seperti sayur mayur ya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kedelai yang saya lihat di Sorong ada, kemudian juga adalah kecukupan produksi untuk daging sapi, kemudian gula dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah perjalanan panjang kita ke tahun 2045 untuk menjadi lumbung pangan dunia. Ya, tidak hanya lumbung pangan nasional, tapi lumbung pangan dunia. Jadi kita harus bersiap-siap untuk ke arah sana. Ya, tidak hanya untuk melawan COVID dan akibatnya saja, tapi adalah kita perlu tugas sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk menyediakan pangan dunia yang cukup. Oke, next. Ini adalah yang disampaikan oleh PBB melalui SDGs atau Sustainable Development Goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang salah satunya pada hari ini kita adalah bagaimana mengakhiri kelaparan, kemudian memperkuat ketahanan pangan dan gizi, dan juga melaksanakan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian untuk bisa mencapai kondisi seperti ini, kita ternyata juga harus bisa melakukan
penjagaan terhadap iklim dunia sekarang masih dalam upaya untuk mencapai keseimbangan lagi lingkungan ya, karena mau tidak mau kita terimbas oleh adanya global warming. Jadi perubahan iklim mengubah segalanya ternyata. Jadi upaya-upaya penyelamatan terhadap kelestarian lingkungan harus terus dilakukan. Kemudian untuk itu kita juga harus melakukan proses produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Artinya tidak hanya kita bisa menyediakan pangan yang mencukupi, baik pangan yang dihasilkan dari daratan maupun lautan, tadi yang sudah dibahas oleh Pak Mizan dan juga Pak Abdurrahman, serasa teknologi produksinya juga harus bertanggung jawab. Dia harus bisa menjaga keselamatan lingkungan. Dan nanti tujuannya juga adalah dalam rangka memastikan terciptanya kehidupan yang sehat, kemudian mempromosikan kesehatan bagi setiap insan dengan setiap golongan usia. Yang itu semua juga harus didukung oleh ketersediaan energi yang bersih dan harganya bisa terjangkau oleh masyarakat kita semua. Ya, oke, silakan lanjut lagi. Ini adalah prevalensi kekurangan pangan dan gizi di dunia. Dan kalau kita lihat di chart ini, kita berada pada berwarna kuning muda, berarti sekitar 7,5 sampai 20% itu adalah terjadinya prevalensi kekurangan pangan atau gizi di Indonesia. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Abdurrahman bahwa kecukupan pangan kita itu ada, tapi pemerataan sampai ke daerah-daerah itu yang masih mungkin menjadi PR untuk kita semua. Ya, jadi tanggung jawab baik oleh Bulog maupun pemerintah daerah juga adalah kita sebagai akademisi. Kita harus bisa membantu bagaimana pemerintah menyediakan kecukupan pangan yang berkualitas dan bergizi. Oke, next. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abdurrahman, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah bahwa kita mempunyai akses makanan yang cukup. Ya, jadi tidak hanya tersedia, tapi setiap insan harus mempunyai akses yang mencukupi. Kemudian makanan itu adalah aman untuk dikonsumsi, ditinjau dari keselamatan pangan, dan tentu harus mempunyai kandungan gizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga peminatan terhadap makanan untuk hidup sehat dan aktif. Ya, jadi makanan tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk aktif dan menjadi manusia yang produktif. Karena tadi tugas kita adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Dan kebutuhan pangan kita sebenarnya tidak hanya makanan pokok atau makanan primer yang tadi saya sampaikan hanya sebagai sumber tenaga dan juga untuk mendukung pertumbuhan manusia, tapi juga adalah bahan makanan tambahan atau sekunder yang di sini adalah sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran, dan juga adalah makanan tersier yang sekarang kuliner ada di mana-mana. Itu sebenarnya adalah golongannya makanan tambahan yang bersifat tersier. Jadi untuk leisure, ya, luxury. Oke, berikutnya. Lanjut, silakan. Nah, tapi untuk bisa mencapai ketahanan pangan yang tadi saya sampaikan, kita terkendala beberapa hal terkait dengan perubahan iklim. Kemudian juga sekarang terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tadi saya lihat pertanyaan bahwa sebenarnya makanan kita bukan padi, fine, ya, karena Indonesia Timur mungkin memang dari zaman nenek moyang makanannya bukan padi. Saya sangat mendukung itu. Ya, mungkin sagu atau mungkin produk-produk lokal lainnya seperti keladi atau talas dan lain-lain. Kemudian adanya perbedaan status sosial, ya. Ini juga menjadi tantangan bahwa tidak semua orang bisa menjangkau dengan harga makanan yang begitu tinggi. Tapi bukan berarti dengan harga yang tinggi ini manusia menjadi tidak bisa makan, karena makanan bergizi tidak harus mahal.
Ya, tidak harus mahal, tapi adalah yang bervariasi dan juga mempunyai kandungan nutrisi yang mencukupi. Nah, beberapa dekade terakhir biasanya disampaikan bahwa untuk bisa menyediakan makanan karena penduduk dunia akan mencapai 9 miliar ya pada tahun 2020 ini, maka dulu dicanangkan oleh FAO bahwa produksinya harus dua kali lipat dari sekarang. Yang itu disarankan untuk dilakukan melalui dua upaya, yaitu apakah intensifikasi pertanian ataukah dengan ekstensifikasi pertanian. Nah, namun kalau misalnya kita ingin melakukan ekstensifikasi pertanian, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tantangan yang lebih besar adalah adanya perubahan iklim terkait dengan adanya emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas, ya, yang ini menyebabkan perubahan iklim. Kemudian tentu karena ekstensifikasi pertanian berarti harus melakukan penebangan hutan untuk memperluas areal pertanian, dan ini menyebabkan terjadinya kerugian dari biodiversitas, yang padahal disampaikan oleh banyak orang bahwa sebenarnya ini adalah bukan milik kita, tapi adalah titipan dari anak cucu kita. Kemudian sebagai akibat dari aktivitas industri terutama adalah terjadinya polusi baik udara, air, dan juga tanah. Ya, karena terkait dengan proses produksi pertanian pada era 80-an sampai era 2000 biasanya orang harus menggunakan pupuk yang begitu banyak, harus menggunakan pembasmi hama yang begitu banyak yang sebenarnya akan menyebabkan terjadinya polusi baik udara, air maupun tanah, ya. Dan tentu dengan adanya emisi gas rumah kaca ini menyebabkan terjadinya kekurangan air, baik air bersih untuk dikonsumsi maupun air untuk irigasi pertanian. Ya, ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dalam tahun-tahun sekarang dan mungkin ke depan terus akan kita hadapi. Ya, jadi kesadaran terhadap lingkungan ya tadi disampaikan oleh Pak Mizan, serasa menjadi hal penting yang harus disampaikan, harus menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti. Oke, silakan terus berikutnya. Nah, kemudian untuk memproduksi produk pangan yang mencukupi, sebenarnya kalau kita kembali ke era-era yang lama dulu, yang pertama adalah penggunaan bibit unggul. Tadi disampaikan oleh Pak Abdurrahman dan juga oleh Pak Mizan adalah kita harus melakukan pemuliaan tanaman. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu yang berkecimpung di bidang biologi dan juga di agronomi ya, pertanian, saya rasa pemuliaan tanaman di lokasi-lokasi khusus, di lokasi-lokasi khas daerah atau disebut tanaman endemik, serasa ini harus dikembangkan dan ini akan jadi unggulan dari daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah yang baik. Ya, di sini pengolahan tanah yang baik tentu adalah bagaimana menggunakan teknik-teknik untuk mengolah tanah dengan kombinasi mungkin antara cara tradisional dan juga cara yang modern. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengatur perairan itu supaya mencukupi, jadi tidak tergantung lagi pada musim hujan, tapi setiap saat harus ada air yang mengalir atau setiap saat harus ada supply air yang bisa digunakan untuk memproduksi pangan yang digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman yang kita tanam. Baik tadi yang Pak Abdurrahman sampaikan bisa dilakukan di rumah dengan magoponik, ya, artinya dengan jumlah air mungkin yang tidak begitu banyak. Tapi untuk produksi massal, saya rasa tetap harus pada tanaman dengan lokasi yang cukup luas. Kemudian penggunaan pupuk. Nah, pupuk ini mungkin saya sebagai teknik orang-orang yang lama berkecimpung di titik kimia, termasuk yang cukup bersalah karena kita memproduksi pupuk kimia, ya, yang ternyata pada penggunaan pada jangka waktu yang lama menyebabkan penurunan kualitas pada tanah,
Sehingga mulai beberapa tahun terakhir lebih digalakkan untuk menggunakan pupuk yang bersifat organik. Nanti kita akan bahas agak di belakang, karena dengan pupuk organik ternyata kita bisa mengembalikan lagi kualitas tanah menjadi lebih baik dengan adanya mikroba-mikroba yang bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan produksi pangan dengan mengendalikan hama dan penyakit yang terpadu. Sekali lagi, kami di Teknik Kimia merupakan salah satu yang memproduksi berbagai jenis bahan kimia untuk membasmi hama, ya baik itu pestisida maupun herbisida, fungisida dan lain-lain. Ternyata itu terbukti bahwa penggunaan bahan kimia jenis seperti ini merugikan lingkungan. Jadi lebih baik menggunakan predator yang alami, ya, yang bisa mengendalikan hama dan juga penyakit untuk tanaman maupun perikanan. Ya. Kemudian berikutnya, setelah dilakukan proses produksi, tentunya adalah penerapan teknologi pasca panen yang tepat. Ya, teknologi pasca panen yang tepat. Karena di sini menentukan seberapa kecukupan, seberapa produksi yang bisa digunakan oleh konsumen. Karena memproduksi saja tidak cukup, ya, karena mungkin akan jadi kesusut panen, sehingga teknologi pasca panen sangat menentukan bahwa produk akhir yang siap digunakan oleh konsumen ini menjadi tanggung jawab para pakar, para pihak yang mengendalikan dan melakukan aktivitas teknologi pasca panen. Oke, silakan diteruskan lagi. Nah, ini juga ini dalam skala kecil bahwa ternyata kita punya kebiasaan yang kurang baik, bahwa biasanya kita untuk makan tidak mengukur diri. Sebenarnya saya makan itu butuhnya berapa, ya terutama anak-anak dan remaja. Makanya ambil begitu banyak, ternyata tidak habis. Dan dari beberapa literatur bisa kita lihat bahwa ternyata makanan yang dibuang sia-sia karena tidak habis dimakan, baik di rumah maupun di restoran, itu mencapai 5 hingga 21%. Sayang sekali. Nah, kemudian selain itu adalah banyaknya produk dari ladang, banyaknya produk dari perikanan yang ternyata hilang kurang lebih 40%, hampir separuh hilang, ya, karena tidak menggunakan teknologi pasca panen yang betul. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi peluang kita adalah berikutnya, peluang kita yang pertama adalah bagaimana kita selalu menyediakan cadangan dan sistem logistik pangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdurrahman juga. Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab di sini, baik pemerintah maupun swasta, ya. Penguatan cadangan dan sistem logistik, kemudian mengurangi terbentuknya sisa makanan, kemudian adalah pengembangan teknologi baru yang modern atau modifikasi dari yang sudah ada untuk memproduksi bahan pangan dan mengolah makanan berbasis sumber daya lokal. Jadi sumber daya lokal ini yang penting, ya. Jadi tidak perlu harus memaksakan makanan yang ada di daerah lain. Kalau iya pun mungkin itu adalah untuk tujuan pemasaran, bukan untuk dikonsumsi di daerah sendiri. Ya seperti di Papua mungkin, atau mungkin di Kalimantan, Papua atau mungkin di Maluku dan Nusa Tenggara mungkin makanan aslinya bukan beras, ya. Jadi kenapa harus beras? Saya rasa tidak harus beras. Apa yang dulu memang menjadi makanan harian silahkan untuk dikembangkan, ya. Diperlukan upaya penganekaragaman atau diversifikasi produk pangan untuk berbagai kalangan konsumen yang aman dan berkualitas berbagai sumber daya lokal. Ya, biasanya para turis itu akan mencari makanan-makanan khas di daerah. Ya, tidak akan mencari pizza, tidak akan mencari steak, ya, tapi akan mencari makanan-makanan khas di daerah kita masing-masing. Dan untuk itu, untuk bisa menjamin bahwa konsumen itu aman ketika mengkonsumsi, maka perlu adanya upaya sertifikasi produk pangan. Setidaknya yang paling rendah adalah dari PIRT, ya, industri rumah tangga, yang itu menjadi tanggung jawab
kabupaten dan kota untuk mengeluarkan izin. Kemudian tentu harus mengikuti good manufacturing practice, yang itu bisa dilihat dari SNI. Dan untuk pasaran global sekarang adalah trennya sertifikasi halal. Ya, sertifikasi halal. Karena baik tidak hanya di Indonesia, sebenarnya Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam, itu sudah menggunakan sertifikasi halal untuk membidik para turis ataupun para konsumen yang berasal terutama dari Middle East ya, yang mereka mengendaki adanya makanan halal. Ya, tidak hanya untuk kita sendiri. Ya, walaupun Indonesia termasuk banyak sekali penduduknya, tapi saya rasa dengan membuka peluang marketing untuk pasar global ini akan sangat membantu meningkatkan daya saing dari produk-produk lokal masing-masing daerah. Ya, jadi sertifikasi baik mungkin PIRT, mungkin SNI, mungkin juga sertifikat halal atau mungkin dari Kodeks Alimentaria. Oke, silakan berikutnya. Maaf, Prof, mengingatkan Ya. Waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, ini tinggal sebentar. Kemudian untuk sorong saya lihat ini produksinya cukup banyak ya, ada sayuran, buah-buahan, palawija dan lain-lain. Saya rasa silahkan untuk dikembangkan sesuai dengan teknologi yang tadi saya sampaikan, pengolahan bibit unggul, pengolahan tanah, kemudian pengairan, kemudian pemupukan dari pupuk organik, kemudian penggunaan teknologi pasca panen dan lain-lain. Ya, silahkan. Berikutnya. Nah, ini bisa dilakukan kalau sumber daya manusia kita sangat memadai. Jadi adanya Uni Muda di Sorong ini saya rasa sangat membantu daerah ya untuk bisa menyediakan sumber daya manusia untuk bisa melakukan proses produksi maupun proses untuk mengolah produk-produk lokalnya. Ya, oke, berikutnya. Kemudian kelapa sawit yang juga ada di Sorong sudah dalam waktu yang cukup lama, saya rasa ini menjadi produk unggulan di Malaysia. Ini adalah menjadi produk yang sangat unggul yang tidak hanya menjadi produk pangan tapi juga menjadi produk energi untuk biodiesel, untuk farmaseutical dan produk-produk yang lain. Ya, kita bisa belajar sama-sama untuk mengkaji lebih jauh pengembangan produk berbasis kelapa sawit. Ya, ini adalah salah satu produk yang tidak menimbulkan limbah karena semuanya bisa digunakan dari akar sampai dengan seratnya semuanya. Oke, berikutnya. Silakan next saja. Ya, jadi keunggulannya kelapa sawit lebih unggul dari mana-mana jenis nabati ya karena produksinya sangat besar walaupun kedelai juga cukup banyak ya. Oke, silakan berikutnya next. Ini next saja, saya rasa bisa dilewati. Skip. Ya, ini kontribusinya untuk Indonesia sangat besar sekali, baik untuk bidang pangan maupun bidang energi, juga untuk bidang pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di daerah masing-masing. Ya, karena membutuhkan cukup banyak tenaga untuk pengolahan tanah, untuk panen, untuk transportasi dan lain-lain. Oke, silakan next. Ini serasa lewati saja ya karena sekarang kita sudah harus mulai melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit karena kita tidak boleh lagi membuka hutan lagi, jadi harus meremajakan yang sudah kurang produktif. Ya, harus ada penjadwalan kapan tanaman harus diganti dengan yang baru. Oke, silakan next. Ini sudah saya lewati saja. Bisa dilewati yang ini. Kemudian teknologi pasca panen untuk padi ya, kemudian palawija, tujuannya adalah untuk menjaga mutu, kemudian untuk menurunkan susut hasil, kemudian untuk meningkatkan umur simpan dan juga meningkatkan keamanan pangan dan juga jelas
Kalau kualitasnya baik, maka harganya akan juga baik, ya. Jadi meningkatkan nilai ekonominya. Oke, bisa dilanjut saja. Next. Berikutnya, nah ini serasa saya tidak perlu saya jelaskan ya. Untuk produksi padi, ada setelah panen harus dirontokkan, kemudian berikutnya harus dikeringkan ya. Next. Ya, dikeringkan sampai dengan kadar air maksimum adalah 14% untuk bisa disimpan atau 12% kalau itu adalah biji-bijian, kacang-kacangan dan lain-lain. Ya, pengiringannya bisa secara manual, bisa secara mekanis. Oke, berikutnya lanjut. Penyimpanannya juga yang penting tadi kadar airnya sudah maksimum adalah 14% untuk gabah ataupun 12% untuk kacang-kacangan, maka penyimpanannya yang penting adalah penyimpanan dengan cara yang aman dan tidak terbuka ke lingkungan. Ya, untuk menghindari adanya pemasukan kembali uap air dan juga untuk menghindari masuknya berbagai jenis hama seperti kutu dan lain-lainnya. Oke, silakan berikutnya. Ini saya rasa skip saja. Next. Dan ini adalah cara penyimpanannya. Bisa dengan karung goni, bisa dengan kaleng. Kalau dalam jumlah besar bisa dengan silo ataupun dengan gudang. Ya, yang Anda bisa lihat di sini. Oke, berikutnya silakan. Penggilingan di sini yang penting tadi adalah gabahnya adalah gabah yang sebaiknya yang baru dengan kadar air tidak kurang dari 14%, karena kalau terlalu tinggi akan banyak gabah yang pecah, berasnya tidak menjadi bagus kualitasnya. Kalau terlalu kering juga sama banyak yang pecah. Jadi kadar air yang baik adalah sekitar 14%. Ya, kita inginnya adalah beras kepala yang banyak. Jadi produk menir, produk beras pecah, kemudian sekam dan padinya jelas harus sesedikit mungkin, ya. Oke, berikutnya. Ini serasa saya skip saja. Ini sangat teknis. Berikutnya saya skip saja yang ini. Ini juga, ya saya skip saja. Untuk produk sayur dan buah-buahan juga yang penting adalah waktu panen yang sesuai. Ya tadi waktu panen yang sesuai, buahnya sudah cukup tua, kemudian bebas dari hama dan penyakit, kemudian menyimpan ketika panen dengan alat yang mencukupi. Misalnya harus dipotong ya, jangan dengan tangan ya, tapi harus dengan pisau yang cukup tajam mungkin. Kemudian pengumpulannya, kemudian sortasi untuk memisahkan antara buah-buah yang baik atau sayur-sayuran yang kurang baik dengan yang baik harus dipisahkan. Kemudian pembersihan, kemudian grading, ini nanti keperluannya adalah kalau kita mau menjual harus punya grade yang berbeda-beda supaya harganya juga bisa bervariasi. Kemudian pengemasan dan pelabelan, ya kalau Anda mau jual ke supermarket harus ada labelnya, ya. Kemudian tentunya penyimpanan dan juga transportasi ke lokasi tempat penjualan. Oke, berikutnya. Untuk rumput laut, saya rasa di Sorong saya rasa sudah mulai cukup baik. Jadi ada budidaya rumput laut ya, mungkin di daerah yang tidak ada hutan bakau mungkin bisa dikembangkan. Kemudian nanti setelah panen tentunya harus melalui proses pengeringan, kemudian diproduksi, diolah menjadi berbagai jenis produk. Ya, ada karaginan yang nanti akan bisa menggantikan gelatin, kemudian produk-produk olahan lain yang pasti akan dicari oleh para turis. Ya, karena ini menjadi produk khas dari rumput laut, juga ada produk-produk untuk keperluan kosmetika dan lain-lain. Ya, itu sebelah kiri. Oke, berikutnya. Kemudian untuk produk dari peternakan yang misalnya ada di situ ada sapi, ada kambing, juga ada unggas. Kemudian perikanan adalah ikan laut. Yang penting harus mengikuti HACCP ketika pengolahannya pasca dipotong.
Ya, pasca dipotong harus sudah mengulangi HACCP. Dengan demikian, maka kualitas produk itu betul-betul memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi sesuai dengan standar untuk ikan, standar untuk daging, standar untuk olahan sekunder maupun olahan yang primer. Ya, jadi insya Allah nanti hasilnya tidak terjual, ya, karena bisa disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, berikutnya. Ini adalah peternakan intensif. Sini saya skip saja, kita lihat berikutnya. Di sini adalah gabungan antara pertanian dan perikanan dan juga produksi energi. Ya, ada tanaman padi, kemudian ada ternak sapi ya. Di situ limbahnya nanti bisa digunakan sebagai pakan untuk budidaya ikan air tawar, juga ada budidaya udang. Kemudian tentunya nanti juga setelah diolah dengan biogas, ya proses digestion berikutnya, setelah diolah dengan proses fermentasi akan menghasilkan siklus yang cukup menarik seperti ini, ya. Nanti hasil penguraian manure atau limbah dari peternakan itu bisa menghasilkan biogas, kemudian nanti selarinya bisa digunakan sebagai pupuk organik yang tadi saya sampaikan untuk menggantikan pupuk kimia. Ya, yang ini jelas kualitasnya jauh lebih baik dan tidak merusak tekstur tanah maupun penghargaan kualitas tanah yang lain. Oke, Mohon berikutnya. maaf, Profesor, waktunya Ya. sudah habis. Ini tinggal 1-2 slide saja. Nah, ini yang saya maksudkan, hasilnya adalah seperti ini kalau kita terapkan. Ya. Oke, berikutnya. Ini sudah hampir terakhir. Nah, untuk mangrove silahkan untuk dijaga karena di sini adalah tempat hidup dari beberapa biota maupun produk yang nanti bisa kita panen pada setiap saat ya. Dan juga untuk menjaga keselamatan lingkungan dan kelestarian supaya nanti tidak jadi abrasi dan lain-lain, tapi kita bisa tetap memproduksi aneka produk seperti kepiting, udang, dan juga kerang dan produk-produk biota lainnya. Oke, berikutnya. Ini sudah saya sampaikan, saya skip saja, ini adalah resume. Ya, baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk pagi ini kepada Bapak Ibu yang bergabung dalam webinar pagi ini. Semoga bermanfaat, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Bu Eva, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak.